Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang menghormati Bapak-bapak Soleh serta di satu Santoso dan menghormati Ibu Dinda dan Bu Dinda selaku PP calon gubernur angkatan 9 dari saya dan Pak Eko, Bu Yuliani selaku PRT Kasat Usaha dan Pak Imam dan Bu Ayu selaku TPS dari SMK 1 Santoso. Pertama-tama mereka dari Departemen dari Indonesia dan Departemen kita dimaksudkan untuk pada pagi hari ini yang pertama adalah silaturahmi, kemudian yang kedua memiliki kewajiban kita berkolaborasi atau diskusi tentang apa yang nanti disampaikan. Saya sendiri sudah bingung apa itu. Bulan Pak Eko nanti menyampaikan Pak Eko yang mempelajari. Saya dengan Pak Eko kan candilnya tiba-tiba tunggu-tunggu. Saja bisa sampaikan nanti tentang kelanjutannya kita mengalir saja seperti kita diskusi supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan tercapai. Istilahnya kalau saya pribadi santai, tetapi apa yang menjadi tujuan kita itu tercapai. Itu yang pertama adalah pembukaan yang ada sambutan dari bapak-bapak sekolah, dan yang ketiga nanti mungkin sambutan juga dari PP, dan yang keempat nanti inti dari acara ini seperti apa, minta petunjuk dari Bu Indah sama Bu Dinda yang nanti akan memandu acara diskusi pada waktu ini. Sama-sama akan kita buka dengan doa untuk pertemuan dari pihak masing-masing. Silakan. Cukup. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dan pengenalan pada dari kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti selaku pengacara praktek dari 3 calon guru kita, Pak Sina Satrianto, Pak Henry Baradiana Semarang. Namanya saja Henry Baradiana Semarang, tapi punya istri. Dan Pak Eko Prasetyo. Hari ini kita bisa berkumpul bersama. Yang Dinda saya baru pertama kali bertemu di Zoom sekali ya. Kalau Dinda sudah sering ya, karena beliau sudah sering dari sekitar satu itu, bahkan kemarin ketika kita coba sudah menjadi salah satu pengunjung yang langsung ditodong oleh murid-muridnya itu kalau pakai tes. Hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan salah satu agenda kegiatan guru beneran angkatan 9. Nah, kegiatan seperti ini pernah dilakukan oleh Bu Ayu Rizka. Bu Ayu Rizka itu guru beneran angkatan 7 yang kemarin juga sempat diberi kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi perubahan kejabatan fungsional pengawas. Alhamdulillah juga lulus. Itu salah satu cita-cita saya ingin menciptakan kader sebanyak kader yang paling utama untuk kami ini atau sekarang pekerjakan adalah bagaimana diberikan kesempatan menjadi guru-guru beneran. Kemudian hari ini kita coba menghadirkan teman-teman yang juga setiap hari kita ajak untuk berbentuk bagaimana mendesain sistem manajemen di SMK Negeri 1 Samboja dikelola sebagai sebuah sekolah yang menggunakan sistem modern. Perlu kami sampaikan supaya nanti ketika kita diskusi terkait dengan visi sekolah kita, kemudian prakarsa perubahan
yang nanti disampaikan oleh teman-teman guru pemberani itu sejalan dengan kebijakan dari Dirjen Vokasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian, serta apa yang sedang dirintis oleh SMK Negeri 1 Samboja. Karena walau bagaimanapun kalau SMK mungkin bagi Bu Linda maupun Bu Linda sesuatu yang mungkin tidak menjadi sesuatu yang siapa yang diteliti ya. Karena SMK itu kan spesifik life skill, kecakapan hidup tetapi yang khusus. Kemudian ketika saya masuk di 7 Januari 2022 di SMK Negeri 1 Samboja, tapi ada rencana Allah, saya jauh-jauh dari Magelang ditempatkan di sini. Hari itu tinggal 2 hari pendaftaran ke bulan. Namun saya pertama kali diajak bicara oleh teman-teman BKS, kemudian Mas Muhtadi yang sekarang menjadi kameramen itu yang juga proposal SMKPK. Saya tanya seperti apa perkembangannya, kemudian 3 kali mengikuti seleksi SMKPK belum berhasil. Simpul-simpulnya gimana? Karena kebetulan di SMK Negeri 2 Kota Magelang saya menjadi ketua tim SMKPK itu. Sehingga hal itu saya jadikan stimuli, saya sampaikan kepada teman-teman. Ternyata respon teman-teman sangat responsif, meskipun tinggal kurang 2 hari. Ya, saya ajak teman-teman bicara, Pak Giri selaku ketua jurusan multimedia saat itu juga langsung menyampaikan beberapa keinginan. Akhirnya alhamdulillah menjadi salah satu takdir Allah, proses seleksi berjalan. Bahkan panggilan wawancara kepala sekolah itu saya pas di EBA saat itu masih bebas, saya pulang ke Magelang di PMB, saya tidak bermodal apapun karena semua proposal ditinggal di sekolah. Saya komunikasi dengan beliau, alhamdulillah hari Jumat saya tidak betul ya, dari jam 10 sampai menjelang sholat Jumat. Wawancaranya ternyata juga di wawancara itu yang paling dieksplor dari saya data di Dapodik. Pak Hafid SMK Negeri 1 Samboja tidak ada Dapodik belum menerapkan sistem manajemen mutu ISO atau apapun atau SPI. Kemudian kalau mengajukan pengakuan, Bapak memastikannya mau pakai apa? Justru di situ menjadi peluang kami untuk menjelaskan. Bukan seperti itu Ibu, karena dari dosen ITB yang mewawancarai, justru kami menerapkan 4 penjaminan mutu kita kawinkan, kita tabukan menjadi 1, yaitu ISO 91/2015 dengan 10 klausul itu. Dari klausul 1 itu tentang skop, ruang lingkup, klausul 2 itu tentang acuan normatif atau referensi acuan permen dan sebagainya. Klausul 3 itu tentang istilah dan definisi, 4 itu tentang konteks sekolah, yang 5 itu leadership, yang ke-6 itu perencanaan, kemudian ke-8 itu operasional, yang ke-9 itu evaluasi kinerja, itu ada audit internal dan sebagainya. Kemudian klausul 10 itu perbaikan berkelanjutan, itu kami ceritakan. Kemudian dengan SPMI yang di NUD yang 8 SMP, dari standar isi, konsep, penilaian, kemudian banding serta pengelolaan, pembiayaan dan standar kompetensi lulusan itu kita akan jadikan 1 menjadi manual mutu, kemudian dikombinasikan dengan APM, aplikasi penjaminan mutu SMK Pusat Bulan yang dikenal dengan IPOI, input, proses, output, program, dan impact. Kemudian digabungkan menjadi 4 penjaminan mutu dikolaborasi dengan instrumen yang ada di IASP, Instrumen Akreditasi Sekolah. Nah, itu kita ceritakan, ternyata itu menjadi daya tarik dari pewawancara yang akhirnya mereka punya pengharapan yang tinggi, kita lolos menjadi SMKPK. Dengan kita proses itu, akhirnya SMK Negeri 1 Samboja menjadi SMK Pusat Keunggulan yang dokumen pengelolaannya itu ada di PAIMA. Kita punya kitabnya yang namanya Manual Mutu itu hasil karya 1 tahun belum optimal, kemudian 2 tahun ini hasilnya Bu Ayu, harapan kami optimal. Kemarin kita sudah melakukan
pelatihan audit internal, kemudian di bulan Oktober ini nanti akan melakukan audit internal. Proses sekolah yang berani menerapkan sistem manajemen terbuka seperti itu berarti kuncinya kepala sekolah itu mau dikritik, kepala sekolah itu mau terbuka, mau diberi masukan, termasuk kepala sekolah nanti mau di audit. Ya. Jadi saya menyediakan tenaga pikiran saya untuk diberi masukan, kita pegang beda-beda. Itu yang kami sampaikan supaya nanti Bu Lia dan Bu Yuda ketika memadu teman-teman guru kami betul-betul spesifik juga bisa diarahkan mereka teman-teman ini berkontribusi untuk pengembangan pergerakan SMK Pusat Unggulan. Karena SMK Pusat Unggulan itu sama dengan SMA penggerak, SMP penggerak, SD penggerak. Kalau di SMK namanya SMK Pusat Unggulan. Termasuk kita memodifikasi di leadership itu di klausul 5 itu ada struktur organisasi dan tata kerja yang tadi saya tayangkan. Di sini kita ubah struktur organisasinya menjadi yang tadi saya atur, nanti visi-misinya kita kaji bersama. Jadi ada sebuah lembaga yang memastikan sistem yang namanya TPNPS, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah, yang sekarang ketuanya Pak Imam, kemudian dibantu dilengkapi oleh Bu Ayu. Yang Bu Ayu itu juga sebagai bendahara BOP, Bantuan Operasional Pendidikan Provinsi, kemudian Pak Toto juga guru bendahara bosnya. Jadi kita juga sudah harus mulai siap-siap. Bu Ayu harus dikader, didampingi nanti kalau Bu Ayu ditempatkan sesuai rencana. Bu Ayu jadi pengawas di cabang dinas wilayah 8. Saya juga tidak ke sana, tapi ketemunya di Magelang ya Bu Ayu. Bu Ayu pulangnya ke Temanggung, tidak ke sini lagi. Kalau ke Temanggung. Bu Ayu, nanti kalau sudah pakai saya mau ibu. Oh ya, motivasi saya termasuk tujuan saya adalah teman-teman, sehingga termasuk Bu Ayu merasakan kalau persis betapa saya ini mendukung sekali program guru penggerak. Itu ya Bu, juga Bu Ayu sedang studi lanjut, nanti tesisnya selesai, dilantik kan nanti lebih bekalnya lebih kuat. Bu Linda juga sedang disertasi, dokter ya, kecil-kecil dokter nanti. Ini yang kami lakukan itu. Jadi di SMK Negeri 1 Samborejo terus terang teman-teman sedang kita ajak untuk berbenah, sehingga ketika kami pelatihan audit internal itu selesai, kemudian dilakukan audit sistem manajemen kita yang perpaduan 4 sistem manajemen itu nanti satu siklusnya itu sudah berjalan. Jadi data kita perbaikan itu berbasis dengan data. Jadi dari data rapat pendidikan dalam perencanaan berbasis data itu kita analisis, kemudian apa yang kita lakukan, program-program kita itu biasanya data. Jadi data kesediaan yang terjadi atau raport merah kita itu harus hilang ketika kita anggaran itu terserap. Itu gambaran kami seperti itu. Apapun yang kita lakukan itu sebenarnya mengarah kepada visi kita. Jadi mengarah kepada visi kita, menjadi guidance, menjadi panduan kita dalam langkah. Jadi jangan sampai visi kita ke sana, tapi program-program kita tidak ke sana. Di kesempatan ini kita kehadiran beliau yang juga berpengalaman sebagai guru penggerak yang sekarang menjadi pengajar praktek. Nanti visi kita kaji lagi, meskipun di periodenya Bu Ayu sudah dikaji gitu. Ada visi yang lama, visi baru, nanti kita kaji lagi, kemudian apakah masih relevan kita jadikan sebagai acuan, sebagai tujuan masa depan kita. Nah, karena itu akan menjadi panduan kita dalam mengelola sekolah ini. Termasuk harapan kami, saya tidak mungkin pensiun di SMK Negeri 1 Samborejo. Tapi Bapak Ibu guru yang menetapkan tetap di sini akan selamanya sampai pensiun, ini menjadi pakaian kita, menjadi jalan rezeki kita. Mari kita kelola sekolah ini dengan
baik ya. Sesuatu ukuran yang baik itu kan sesuai dengan zamannya, sehingga zaman pengelolaan sekolah seperti saat ini ya memang harus dikelola dengan sistem yang terbaru. Ini yang menjadi concern dan komitmen kami dalam bersama-sama mengelola sekolah ini. Tentunya ada sebuah proses, karena sistem manajemen itu penilaiannya kan pendekatannya proses, tidak semata-mata hasil. Ya. Dengan 4 guru penggerak yang angkatan 7, ada Bu Ayu, Bu Roli, Pak Ferry, dan Pak Agung. Kemudian sekarang ditambah 3 guru penggerak ini, harapan kami nanti beliau-beliau berkontribusi positif pada lembaga, sehingga pada saatnya nanti kepercayaan masyarakat 1.315 orang yang harus kita layani, ada 95 orang Bapak Ibu guru, kita layani dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang baik, excellent, menuju sekolah kita bersinar di tahun-tahun yang akan datang. Sekian pengenalan sedikit tentang SMK Negeri 1 Sambirejo, termasuk visi sekolah kita. Nanti kita kaji kembali bersama-sama, kemudian nanti ada risalah yang apakah visi kita itu masih relevan atau tidak, ada penjelasan di forum ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebenarnya kami sekarang kemudiannya jauh berbeda untuk menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Adik Suryani, selaku Kepala Sekolah di Sambirejo, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Sambirejo, dan kami hormati pula Ibu Lina Nurasari, selaku pengajar praktik angkatan 9. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan menurut saya walaupun tegang-tegang saya mau ini saya lihat pakai wajah tegang sampai mau nanti kita diskusinya sampai mau jadi kita seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, jadi kita mengkaji visi misi yang ada di sekolah, tapi kita fokusnya yaitu di visi. Tujuannya yaitu mendiskusikan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi murid yang akan datang itu mau kita jadikan apa? Nah, ini nanti diskusi yang memimpin bukan kami, Bapak. Jadi diskusi nanti dipimpin oleh Pak Eko, Pak Henry, dan Pak Zeno secara berkolaborasi. Dan ini acaranya ada susunannya. Yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi. Jadi tadi sudah kami sampaikan tujuannya yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Itu sudah disiapkan oleh Bapak-Bapak calon guru kita. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan terakhir yaitu penutup. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini ini adalah rangkaian proses yang ada di pendidikan yang belum berjalan. Kemarin di modul 1.3, Bapak Ibu CGP sudah, maaf Bapak-Bapak CGP di sini, Bapak-Bapak CGP sudah menyusun visi sebagai guru penggerak itu seperti apa. Makanya di modul 1.3 sudah menyusun visi bagi diri sendiri. Nah, sekarang kita coba untuk lebih mengembangkan. Jadi visi dari beliau-beliau itu dikembangkan di visi sekolah. Jadi untuk mendukung cita-cita sekolah. Dan ini sangat luar biasa sekali. SMK Negeri 1 Sambirejo memiliki 4 guru penggerak dan 3 calon guru penggerak, dan bahkan nanti di angkatan 10 juga ada lagi yang lolos seleksi tahap 2. Semoga semakin banyak guru-guru penggerak di SMK 1. Jadi dapat mendukung SMK pusat keunggulan. Untuk kegiatan di pagi ini nanti Pak Seno, Pak Henry, dan Pak Eko akan secara bergantian yang memimpin memfasilitasi teman-teman untuk membuat prakarsa perubahan terkait dengan kegiatan apa yang bisa disesuaikan dengan visi sekolah.
gitu. Jadi diharapkan Bapak Ibu semua bisa terlibat aktif dalam forum diskusi ini, dan setelah ini kita pasti akan ada hasilnya loh. Prakarsa perubahan akan kami harapkan dari prakarsa perubahan ini bisa disampaikan ke masyarakat yang lain sehingga bisa bergerak bersama. Nah, 95% itu bukan hanya mudah untuk menggerakkan. Kami yang 10 ya. Pasangan kami di masalah itu hanya 10 saja. Kadang ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang atas gitu. Sebenarnya kami 95 ini langkah baiknya nanti setelah tercapai kesimpulan untuk prakarsa perubahan, langkah baiknya bisa disampaikan ke Bapak Sekalian. Nah, matur nuwun, tidak ada pertanyaan yang kami sampaikan karena fokus hari ini yaitu adalah pada Bapak-bapak. Waktu dan tempat kami haturkan untuk pembuktian. Terima kasih. Kemudian lagi dari Bu Devi. Ini waktu sebenarnya harus akan mencapai tujuannya dari seminar satu sana. Karena yang belajar memang baik ya. Pasien orang lain kan di belakang layar. Yang dulu ini Bu, persiapan kita pakai kaos, pakai baju, biar dia yang siap. Untuk pakai kaos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di aula dalam keadaan sehat yang tanpa kurang suatu apapun. Mungkin yang kurang sehat kita doakan semoga cepat sehat. Amin. Kalau biasa sekarang katanya sudah mulai ini dulu, katakan semoga bermanfaat. Pak Abel selaku kepala sekolah SMA 1 Sambodo yang kami hormati, Bu Asfar Deru, Gusti Mauladi, dan guru-guru. Ayo, saya sendiri namanya Ayo. Kemudian Linda Masari dan Indah Kusumawar dari namanya hampir mirip. Enggak, Linda dan Indah Kusumawar tadi dan rumah hampir mirip. Dia masa mengajar praktek yang sangat saya kagumi, saya hormati karena dia sudah S3 saya baru S4 SD, SMP, SMK alhamdulillah berdoa semoga besok saya bisa menyusul kemampuan. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya ditunjuk Pak Sino untuk sebagai istilahnya tadi pengajar yang pertama. Jadi nanti Aiko yang pertama karena memang saya junior, jadi bagian keduanya nanti saya. Jadi awal saya suruh dites dulu ya, dan ini lebih berat daripada tesis. Nanti mungkin Pak Sino dan Pak Henry bisa menyempurnakan apa yang saya sampaikan. Jadi pada pagi hari ini kita akan diskusi. Tadi kalau dari Bu Linda menyarankan bahasa tekan ini kok jadi walaupun yang saya tapi jadi ini tak tahan, saya nggak tekan. Di pendampingan individu yang kedua ini kita akan bicara mengenai diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Di kemarin alhamdulillah kita di calon ibu berat mendapatkan ilmu yang banyak sekali terkait dengan dunia pendidikan, dan salah satunya di nomor 1 3 ini ada visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi kita teruskan yang alhamdulillah. Untuk pada pagi hari ini nanti susunan acara sudah disampaikan oleh PP, dia akan menunjukkan
pada saat ini kita sampai di acara yang keempat, yaitu acara ini calon guru penggerak memfasilitasi pertemuan forum diskusi. Kemudian nanti ada refleksi dan umpan balik dari peserta diskusi, dan yang terakhir mungkin ada penguatan dari masa praktek dan terakhir adalah acara ini yang pertama memberikan gambaran sekilas, tidak perlu detail karena waktunya memang sedikit, sekilas tentang materi visi sekolah. Kemarin sudah kita dapatkan dari ruang kolaborasi sama fasilitator. Dan yang kedua ada merumuskan kalimat penumpang dan menyimpulkannya. Jadi ini nanti mohon maaf saya merepotkan gubernur dan kalimat dan yang lain untuk menyimpulkan dan merumuskan kalimat penumpang. Jadi ada persiapan pakai pulpen sudah. Itu kemudian yang ketiga melihat kembali visi sekolah yang pernah dibuat. Mungkin sebenarnya ini sudah ada guru penggeraknya tempat kemarin sudah direvisi mungkin. Tapi nanti kita ambil kesepakatan apakah visi yang kita rumuskan pada pagi hari ini mau kita pakai atau kita tetap memakai yang jadi tidak harus dipakai loh. Nah, tidak harus paling tidak ada diskusi. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan yang terakhir mendiskusikan inisiatif perubahan yang ada di sekolah. Yang saya tangkap dari acara pada pagi hari ini seperti itu. Kemudian kita sampai ke visi. Apa itu visi? Di setiap kegiatan itu pasti ada tujuan. Visi itu apa? Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi, baik dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi itu juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Itu visi. Jadi mungkin kita dulu ketika menikah harus punya visi gitu. Kalau menikah nggak punya visi, anaknya ganti rokok. Nah, terus mungkin menikah kan tujuannya visinya menjadikan keluarga sakinah. Kemudian untuk visi sekolah, apa itu visi sekolah? Suatu kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari satuan pendidikan atau sekolah. Visi dalam sekolah itu sebagai acuan dasar sekolah dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama dalam menggapai sekolah yang berprestasi. Nanti visi yang akan kita bahas pada hari ini itu tadi sudah disampaikan ke Afif ya, ini kita ulas kembali. Mungkin untuk penyegaran ini ada satu video terkait dengan visi, mungkin bisa dilihat dan nangkep ya. Nanti minta tolong untuk disimpulkan ya. Soalnya enggak ada. Saya
kita tayangkan itu pelajaran yang dapat diambil. Mungkin untuk salah satu bisa menyampaikan. Seharusnya yang tidak Pak Imam beliau yang menjelaskan. Tapi terkait dengan video yang tadi ditayangkan sama Pak Imam itu adalah sebagai kajian seperti kita mau mewujudkan visi kita. Jadi segala cara, segala usaha, bahkan dengan menggunakan alat meskipun sudah jatuh tertimpa bola salju itu tetap kita kokoh untuk mau juga sampai tujuan di atas itu. Jadi itu salah satu visi yang akan kita sampaikan. Tujuannya bagaimana itu harus diusahakan semaksimal mungkin. Apapun alat yang ada harus dimaksimalkan. Seperti yang tadi itu tergambarkan untuk memanjat itu juga ada alatnya, bahkan sampai jatuh tapi tetap gigih mau kembali lagi untuk berusaha. Itu yang saya akan berterima. Terima kasih Pak Hendri. Close buat Pak Hendri. Sekali dari visi, walaupun alat yang sudah dipakai jatuh, tapi masih mau bangkit, walaupun ketika tidak punya apa-apa dengan kukunya tadi Pak ya, bisa memanjat sampai ke atas karena punya tujuan yang harus dikasih. Tersebut mungkin ada yang lain baik. Kalau tadi saya lebih menyoroti pada bagaimana dia yang tadinya berencana menggunakan akal, ternyata dia tidak sadar bahwa dia punya potensi di dirinya yang dia bisa gunakan untuk naik ke atas. Bersadar, dia sadar bahwa aku itu punya aku yang kuat loh, gak perlu pakai alat. Saya bisa ternyata dengan menggunakan kemampuan yang ada pada diri saya bisa. Itu yang saya sarankan. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa kalau kita mau mencari sesuatu tidak harus mencari dari baru. Kita lihat dulu, kita gali dulu potensi diri kita dulu apa yang bisa dimanfaatkan. Jika pada saat kita sudah bisa mengenali diri kita, potensi diri kita dan bisa mengasah potensi tersebut untuk mencapai tujuan kita, kemudian bisa. Ya, terima kasih Bu Ayu. Plus buat Bu Ayu, bagus sekali ini Bu Ayu lebih menyoroti ke alat saja. Jadi walaupun tadi ketika sudah alatnya jatuh, kemudian dia tidak menyadari bahwa dirinya itu lebih punya apa? Istilahnya gampang disokok ya, yang ada dalam dirinya yang bisa untuk mencapai visi yang diharapkan. Terima kasih sekali untuk masukan dari dua guru kita. Mungkin ada lagi? Oke. Kalau saya mungkin media. Oke, terima kasih. Kalau saya menganalisis begini. Oke, kalau kita dengan kekuatan kita bisa. Tetapi saya menurut kalau kekuatan kita, tapi tidak cukup dari sumber yang kuat. Akhirnya langsung juga. Dia sangat mudah, tapi kita berubah karena kondisinya tidak kuat. Masa begini, jadi kalau kita berusaha semaksimal mungkin, kita dengan mau hebat, kalau orang-orang dengan sosial kita atau pendukung kita itu tidak mendorong juga ya, akhirnya juga ada begitu. Jadi tetap kemampuan kita juga harus dikenal oleh orang-orang yang lain. Kita diberikan kondisi tidak kuat, dia tidak maksimal, mereka juga akan berubah. Saya begitu, jadi selain kita dengan kemampuan kita sendiri, juga kita perlu hubungan sosial dari orang yang ada dengan kita. Kalau saya ke situ, terima kasih. Ya, bagus sekali. Plus buat Pak Seno. Jadi Pak Seno lihatnya yang terakhir ya, endingnya. Takon menang ini. Jadi di endingnya tadi kan ada, walaupun sudah sampai atas, akhirnya roboh juga ya, akhirnya roboh juga, dan walaupun di samping ada penumpangnya satu gitu, tapi dengan hanya satu kurang dua tapi masih roboh. Jadi perlunya kolaborasi dengan rekan yang lain. Terima kasih.
Maksimum. Betul, ya, itu yang sedang kita lakukan, betul yang saya tertarik juga. Karena namanya kita itu kan sistem, ya, satu satuan utuh dari beberapa komponen untuk mencapai tujuan apa bersama. Makanya tadi yang saya atur di klausul 6 perencanaan, di klausul 8 operasional itu tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik kalau tidak ada klausul 7 yaitu tentang pendukung di sistem manajemen itu kan 7.1 itu sumber daya manusia, 7.2 itu sumber daya sarana prasarana, kemudian 7.3 itu sumber daya lingkungan. Di sini dibutuhkan betul-betul kolaborasi terkait dengan sumber daya yang ada. Kalau itu di sebuah sekolah potensi diri yang ada digunakan untuk mencapai visi atau jangkauan ke depan cita-cita mulia sebuah institusi. Kalau di rumah tangga ya cita-cita mulia tadi ya yang sakinah mawaddah warahmah itu. Kemudian seperti apa anak didik kita yang akan dibawa ke sana. Jadi harus menjadi suatu kesatuan sumber daya kekuatan yang ada. Kalau tadi ilustrasi sederhana, ada alat yang jatuh tidak putus asa, kemudian mampu mengoptimalkan diri apa yang ada di dalam dirinya sebagai sesuatu kekuatan buku, pelajaran dan sebagainya. Namun kalau kita lihat skop lebih besar di sekolah untuk mencapai visi seperti tadi Bu Ida sampaikan, untuk menggerakkan 95 orang bersama-sama mencapai tujuan bersama itu butuh komitmen yang sangat luar biasa. Itu tambahan saya di dalam mengamati situasi itu. Terus buat Afif, sekali terima kasih Pak Afif atas diskusi kali ini sangat bagus sekali. Jadi kita sudah menyimpulkan visi itu apa, paling tidak ada gambaran seperti itu. Sebenarnya kalau mau kita bahas visi itu panjang, kan kita terbatas waktu, jadi kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kemudian di slide itu saya sudah menambahkan ada kalimat rumpang. Rumpang itu sambut rumpang. Kalimat rumpang. Kalau kita telusuri di situ ada kalimat yang mana kalimat itu ada titik-titiknya. Jadi kalimat rumpang itu bisa dikatakan kalimat kosong, kalimat omong ya. Omong itu omong. Kalimat kosong yang mana di kosong-kosong itu harus diisi supaya kita lebih punya kata-kata yang lengkap. Jadi ini kita mohon untuk Bapak Ibu untuk mengisi kalimat-kalimat yang sudah ada di situ. Di situ tertulis kita memimpikan murid-murid yang yang apa punya potensi yang luar biasa. Apa nanti silakan ini saya bagikan untuk kertasnya yaitu untuk diisi. Sudah semua, alhamdulillah sudah. Afif. Kalimat ini nanti kita gunakan untuk kita wujudkan visi kita ke depan. Sekolah kita itu mau kita jadikan seperti apa? Nanti kita simpulkan kalimat rumpang itu menjadi visi sekolah kita. Sebagai contoh, nah ini mau melatih tapi harusnya konsentrasi dulu. Saya ada sedikit ada misalkan oh aku sudah luar biasa suatu ini
Kemudian yang selanjutnya kita percaya bahwa murid itu adalah pribadi yang unik dan memiliki potensinya masing-masing. Dan di sekolah kita mengutamakan pelayanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pembelajaran harus menyenangkan dan bermakna. Dan kita warga sekolah ini yakin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada murid kita, dan warga di sekolah ini paham bahwa kolaborasi dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Di antaranya itu saya melanjutkan nanti. Ini mungkin dari visi yang sudah ditulis itu mungkin bisa disampaikan. Mungkin Pak Ahmad bisa menyampaikan terlebih dahulu. Terima kasih. Mencoba kalimat Tuhan, cita-cita untuk murid dan untuk mengisi yang pertama, kita memiliki murid-murid yang beriman dan bertakwa serta memiliki akhlak mulia. Jadi sesuai dengan program belajar Pancasila, nilai mulia kita akan ke sana. Secara otomatis kalau itu menjadi dasar visi-visi kita, maka pendampingan bahasa disebut reservasi produk. Bahasa perusahaan kalau dianggap di sekolah adalah pendampingan murid. Pendampingan murid otomatis ada program-program yang mengarah ke sana. Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah memiliki kreativitas maupun kemandirian. Kemudian di sekolah kita mengutamakan gotong royong yang saya masukkan di situ. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebinekaan ada di sekolah kita, sehingga kita menghargai pluralisme, kemudian perbedaan dan sebagainya. Apalagi sekarang pemerintah sedang giat-giatnya ada permendikbud terbaru terkait dengan pencegahan dan penanganan bagaimana prosedurnya dalam kekerasan yang terjadi di sekolah. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin betul bahwa untuk menjadikan sekolah kita yang hebat sesuai dengan slogan SMK, yaitu SMK bisa, SMK hebat dan sebagainya. Kemudian kita dapat di sekolah ini paham bahwa kita harus menjadikan SMK kita SMK yang hebat. Kalau di slogan kita humanis, berkarakter, berprestasi, itu yang mencoba saya lakukan dengan kalimat umpam yang Pak Eko sampaikan. Terima kasih. Ini adalah cita-cita yang sudah disampaikan oleh Pak Afif. Jadi nanti visinya kita satukan dengan guru yang lain, kemudian kita simpulkan nanti. Mungkin dari Bapak Ibu Gumul. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mencoba untuk melanjutkan kalimat umpam yang sudah disediakan oleh Pak Eko dan kawan-kawan. Kita mulai dari yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berprestasi dan berkarakter. Jadi hampir sama dengan jawaban Pak Afif, hanya di saya itu ditambah dengan selain berkarakter berarti diharapkan juga berprestasi. Prestasi dalam artian bukan hanya prestasi akademik, bisa juga prestasi non akademik. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu aset bangsa yang terdidik dan yakin menjadi generasi penerus bangsa yang hebat. Kemudian untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan sekolah yang menyenangkan, aman dan nyaman. Jadi diharapkan bahwa anak-anak di sekolah kita itu setiap hari pembelajaran selalu menyenangkan, kemudian selain itu aman dan nyaman. Jadi rasa di sekolah. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah kita punya
Murid itu sadar bahwa punya hak dan kewajiban di sekolah, akan tetapi siswa atau murid harus taat semua aturan yang telah disiapkan oleh sekolah. Selanjutnya, kita warga di sekolah yakin untuk bersama-sama mewujudkan visi dari sekolah kita. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah kita akan menjadi sekolah hebat sama seperti dengan pabrik, dan sekolah kita akan bisa menjadi sekolah pusat keunggulan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bun. Luar biasa. Nanti berarti kumpulkan ini yang menilai Pak Seno ini nanti yang tugasnya menyimpulkan Pak Seno yang lebih nanti. Jadi dan luar biasa dua orang di Pak Kepala Sekolah Pak Afif tadi sudah menyampaikan begitu ringkas tapi padat jelas tadi ringkas padat jelas. Kemudian dua sudah luar biasa menyampaikan ini nanti yang lain kita kumpulkan kemudian kita simpulkan. Ini Pak Seno yang menyimpulkan atau bagaimana? Bapak Henry. Nah, sekarang kita sandingkan Bapak Ibu dengan visi dari SMK Negeri 1 Sambiljo. Kalau kemarin saya browsing, saya mencari visinya di mana dapatnya. Di mana Pak Agus saya cari, ternyata katanya Pak bisa, ternyata di TV. Saya cari-cari di luar. Kemarin saya dapatnya dari website kita. Dapatnya seperti ini, visi kita yaitu terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berkualitas, kompeten, serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Nah itu apa? Tetapi tadi yang di slide-nya Pak Afif juga sudah ada. Kalau sudah benar ya berarti ini yang kemarin itu yang sudah kita revisi baru sudah tahun yang lalu. Dan CTV kan? Oke, baru yang angkatan yang di saya oh gitu. Baru ya. Alhamdulillah. Hari juga. Jadi di slide ini sudah terpampang yang lama itu sudah terbentuk, yaitu sekolah yang membentuk kader bangsa berkualitas, berkarakter profesional, mencetak sumber daya manusia yang tangguh dan berwawasan global. Yang lama kemudian di saat CDP yang angkatan 7 itu sudah diperbarui dengan terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berkualitas, kompeten, serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Seperti itu berarti sama persis dengan yang saya sampaikan. Nah, sekarang dari kalimat perubahan tersebut kita simpulkan apakah visi kita terbarui atau masih tetap seperti ini, nanti kita sepakati bersama. Monggo sementara bisa disampaikan Pak Seno untuk kesimpulan dari rumusan visi yang dari kalimat perubahan itu. Monggo Pak Seno. Terima kasih dari apa yang sudah disampaikan tadi bahwa visi dan misi dari sekolah kita SMK Negeri 1 Sambiljo baru saja diperbarui atau diambil itu tahun yang kemarin. Memang setiap tahun itu kita harus memunculkan visi dan misi yang ada di sekolah kita sesuai dengan
KSP di Bengkulu itu setiap tahun akan mencantumkan visi dan misi dan kita berkolaborasi dengan komite. Tetapi sampai saat ini memang untuk anggota komite di sekolah itu setelah tidak ada PSN atau masyarakat itu hampir hanya sebagai pelengkap saja itu. Jadi tetapi kita melihat visi dan misi itu yang baru kita revisi setahun yang lalu, tapi itu masih relevan dengan perubahan zaman yang masih dari masing-masing apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi hampir semuanya itu sama, intinya sama bahwa yang pertama adalah bagaimana kita data desa. Kemudian kalau di tingkat SMA itu memang biasanya yang paling mudah kompeten. Jadi makanya di visi itu ada satu kompeten. Jadi siswa memang kompeten di bidang masing-masing. Jadi kemampuan itu. Tapi saya itu kadang berpikir kembali. Saya berpikir kembali itu adalah betul. Kalau saya di visi saya di PP itu saya menginginkan siswa yang kuat dan kompeten, unggul, punya itu dan apa saya harus berkati. Kemudian saya begini, ketika semuanya itu berbuat anak itu baik kompeten semuanya, tapi kalau dari apa itu semuanya bukan dibalut oleh ketakwaan itu. Jadi sekali kita itu didasari oleh ketakwaan kepada agama kita masing-masing. Jadi itu kita kayak lopo, peraturan kita masih kurang kan ya, makanya sangat di belakang, maksudnya begitu. Secara bahasa Indonesia saya tidak terburu itu hanya impian saja, jadi bayangan saya itu. Kemudian dari segala visi dan misi ini kan kita ingin anak mandiri. Apapun itu kan anak mandiri. Bagaimana impian kita itu menciptakan anak itu bisa mandiri. Sukses secara nasional itu belum sukses. Berarti kan ya menerima ekonomi semuanya. Jadi dari apa yang sudah Bapak Ibu semuanya sampaikan tadi sudah sesuai dan masih relevan dengan apa yang visi misi SMK Negeri 1 Sabujo itu saat ini miliki. Jadi tentang kompeten juga, apa juga sudah ada, kemudian tentang teknologi sudah ada, kemudian berjenjang dan berjenjang itu komunikasi yang baik tingkat nasional maupun internasional sudah ada. Jadi ini masih relevan sekali dengan perkembangan zaman di tahun sekarang. Kita tahu biasanya biasanya perubahan itu secara kan biasanya secara 5 tahun. Jadi secara kalau kaji menengah ya kalau 5 tahun itu menengah jadi pendek, menengah kemudian panjang. Di SMA juga sudah ada, kalau sekolah sudah menyusun itu. Jadi biasanya nanti perubahan secara signifikan itu adalah 5 tahun. Kalau sekarang baru di musim kemarin dari masukan dari Bapak Ibu semuanya itu masih sama dengan visi-misi yang sekarang kita miliki. Itu dari rangkuman yang sudah saya baca secara sekilas dan dipaparkan oleh Pak Abdul dalam buku tadi. Mungkin itu Pak Eko yang atau mungkin lainnya ada tambahan yang tidak ada. Itu Pak Eko. Terima kasih Mas Eno sudah menyimpulkan dari hasil seluruh diskusi tata ruang tadi. Kalau Pak Seno menyimpulkan bahwa misi yang sudah diputuskan kemarin masih relevan gitu. Mungkin ada pendapat yang lain, kami persilahkan Bapak. Oke, pada nanti setelah ngomong mungkin nanti begini, saya di sebelumnya tadi Pak Eko dari visi itu 5
beriman dan bertakwa. Itu kalau saya sekarang menggulirkannya dengan Pancasila sejalan dengan gemar kampanye pengumuman Pancasila itu. Kalau beriman dan bertakwa itu kan sudah ada di sila pertama. Jadi saya cenderung berkarakter Pancasila itu dimasukkan. Jadi ada karakter Pancasila, kemudian diikuti dengan segmen komunitas. Terima kasih. Dari Imam ada masukan baik dengan berkarakter Pancasila. Nanti kita ambil kesimpulan. Mungkin ada yang lain kembali atau feedback dari Pak Simon juga boleh ke Pak Nuri. Nanti blognya Pak Abel yang menyimpulkan terutama Pak Abel harusnya karena yang mengambil Pak Abel. Oke, kata ambigu atau mungkin kalau saya kalau istilahnya memang betul lagi bahwa penggunaan kata dalam sebuah kalimat supaya itu kelihatan apa ya sinkron atau dinamis. Karena kalau kemarin kalau tidak salah kita juga menyampaikan hal yang sama, kayak kata apa itu ambigu itu akhirnya ya itu bukan kemarin kan sudah bahas itu. Jadi kalimatnya itu supaya ketika dibaca sekarang kita langsung menangkap, tidak perlu penjelasan secara dalam lagi. Kemarin begitu. Jadi apa mungkin? Nah mungkin ya, mungkin di maksudnya Pak Imam itu takwa itu sudah masuk ke dalam Pancasila itu tadi. Karena saya katakan ketuanya Islam kan begitu. Dan kemudian maksudnya sudah masuk itu ke sana apa itu Pak Imam maksudnya. Jadi ketuhanan yang Esa itu sudah masuk ke 5 sila itu. Jadi ketika dimasukkan berkarakter Pancasila, berarti kan otomatis ya wis bertakwa, ya berpunya kemanusiaan, sudah maksudnya begitu. Mungkin Pak Imam. Ya, dan gini kalau saya bagaimana membahasakan figur Pancasila jadi menjadi gampang dimengerti kalau didengar gampang dicerna. Seperti kebetulan saya Muslim, kalau Islam itu ada syariat, ada akhlak, ada akidah. Jadi Pancasila juga begitu, 5 sila itu terwakili dalam satu figur kalimat yang bagaimana gitu untuk bisa mencakup semua. Oke. Secara ini sebenarnya paham, cuma secara tata bahasa perlu wow. ya nanti di sidang MPR yang akan datang kita dirumuskan karena kalau kita bahas ini kok Jumatan tak rambut. Jadi nanti kita temukan guru-guru bahasa Indonesia. Guru apa banyak kan kita nggak ke sini itu. Yang kita merumuskan visi dan misi dari SMA bisa itu ya seperti kata Pak Imam kemudian datang wow kayak slogannya Antv. Ada salah. Ya, Antv wow gitu. Jadi nanti untuk sidang yang datang, jadi nanti seleksi aja benar dan benar supaya kita bisa berkolaborasi lebih baik. Gumul nanti persiapan untuk menciptakan bahasa yang tadi NGMS SMK bisa bersama dipimpin oleh NGMS SMK bersama untuk mengumpulkan visi dan misi. Begitulah CGP itu menyerahkan tanggung jawabnya pada begitu. Terima kasih Pak Sino, sudah luar biasa. Ini diskusi yang alot, kalau diteruskan nggak selesai. Jadi kita harus ambil kesimpulan, toh ini dipakai atau tidak. Nah, kita sampaikan kepada top manajemen ya, pada Pak Habib ini untuk memberi penguatan kepada kita semua. Kalau beliau mendapatkan yang harus kita anut itu kan Pak. Pada Pak Habib monggo Pak.
Inilah yang namanya, kalau di bahasa kami tadabbur Pak Seno ya. Jadi tadabbur Al-Quran ini kan bagaimana kita mengkaji makna yang apa yang ada di dalam arti. Ya. Misalnya kita hanya membaca sekilas itu kan nanti artinya bisa beda. Misalnya yu'til hikmata man yasha, dia Allah menciptakan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa man yu'tal hikmata, dan barang siapa diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa ma yadakaru, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran illa kecuali ulul albab, orang-orang yang berpikir, orang yang berakal, orang-orang yang berilmu. Sama dengan ini. Ya, jadi cara pandang kita seperti tadi Pak Seno menempatkan beriman, bertakwa itu sebagai muara dari sebuah proses gitu ya, sehingga ada di belakang ya. Kemudian kalau di profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa itu menjadi sesuatu yang pertama begitu ya, sama dengan sila gitu ya. Jadi ini cara memandang kita, induktif tidak masalah. Jadi saya juga senang. Inilah yang namanya diskusi itu lebih akan menjadi sesuatu yang bermakna ketika ilmunya itu berbeda ya. Jadi cara pandangnya berbeda. Kalau cara pandangnya sama ya kayak imam karo makmum, amin ya. Terus waktu dalam bagi ya amin ya, sudah selesai diskusinya. Jadi dengan dilihat dari cara pandang yang berbeda seperti ini, maka apa yang nanti akan kita ambil konklusi itu menjadi sesuatu yang kuat ya, sesuatu yang lebih bermakna, punya value lah, nilai yang sangat luar biasa. Jadi terima kasih Pak Imam, Pak Seno, Bu Mul, Pak Hendri, Pak Iko, dan ibu-ibu dari PP sudah mencoba mereview ya, mengkaji visi sekolah kita. Jadi kemarin juga visi itu dikaji, ada masukan dari PP-nya Bu Ayu juga. Kemudian kita masukkan menjadi sebuah rangkaian kata-kata menjadi suatu kalimat seperti itu. Yang kalau kita kaji betul, kata-kata atau visi kita masih relevan sekitar tadi 5 tahun yang akan datang. RKJM kita buat juga ketika kami masuk 5 tahunan sampai 2026. Kemudian kita breakdown menjadi RKT sampai program kepala sekolah yang harus diintervensi oleh masing-masing guru melalui kinerja dan sebagainya. Sehingga sekali lagi kita ambil keputusan jangkauan Pak Imam juga bagus, berpikir kepada induknya. Jadi ketika disebut Pancasila itu ya secara implisit dari ketuhanan sampai keadilan sosial itu sudah masuk. Tetapi betul juga Bu Ayu kemarin sempat didiskusikan, ada sebuah kalimat eksplisit yang mengarahkan pemikiran dan pikiran kita itu ketika membaca itu, oh ini loh ya. Tidak perlu butuh energi untuk menafsirkan lagi ya. Sehingga itu Pak Imam yang kemarin salah satu menjadi pemikiran kita. Sehingga dengan segala hormat, visi kita masih kita pakai meskipun sudah kita review hari ini. Tolong selain ini untuk kepentingan guru penggerak, juga Pak Seno punya kepentingan untuk pendokumentasiannya, karena visi kita ketika besok ditanyakan baik akreditasi maupun PPKKS setelah ditanyakan apakah visi kita direview atau tidak. Ketika ditetapkan kembali masih relevan menjadi visi sekolah kita itu ada buktinya atau tidak. Biasanya ada undangan, kemudian ada notula ketika kita mereview visi kita, kemudian ada konklusi simpulan dan sebagainya seperti ini. Tolong dibuat dokumen selain untuk bukti kepentingan sekolah, ya Pak Seno, selain untuk guru penggerak. Biasanya kalau mau akreditasi atau mau PPKKS yang melakukan gula ini tentu nih. Makanya kita menerapkan manajemen mutu kita itu kan ada 6 klausul wajib sebenarnya. 423 itu pengendalian dokumen, 424 itu pengendalian rekaman, 822 itu audit internal, kemudian 83 itu pengendalian produk yang tidak sesuai, 852 itu tindakan perbaikan, 853-nya tindakan pencegahan. Kalau itu dilakukan dengan baik,
maka sekolah kita akan keren ya. Suatu ketika sekolah kita menjadi sebuah role model. Ini loh penerapan sistem manajemen mutu di SMK Negeri Sambiljo. Begitu Ibu PP yang sedang kita rintis. Ya harapan saya memang ketika kapanpun saya ada rolling, sekolah ini sudah lebih excellent ya, tertata di bawah siapapun atau nanti kepala sekolahnya langsung dari kader di sini. Maka suatu ketika kalau saya diundang undangan ke sini ya SMK 1 Sambiljo sudah sangat luar biasa. Itu salah satu mimpi saya terserang Ibu Bapak, karena saya yakin Bapak itu pasti kasihan kalau saya harus kontrak terus di rumah belakang gitu. Jadi ceritanya ironis itu ya Bu Linda, Bu Indah gitu ya, sampai suatu ketika Ibu Bapak seperti itu. Tidak tahu Bapak besok memilih gitu ya. Jadi suatu ketika betul ketika kita menata bersama ini menjadi sebuah prestasi sekolah kita bersama, pasti nanti yakin prestasi kita itu akan menjadi suatu prasasti yang di kemudian hari yang akan dikenang menjadi sesuatu yang indah kalau secara agama bisa menjadi amal ibadah kita bersama. Itu jadi simpulan kita, visi kita sepakati masih kita pakai ya masih relevan, kemudian berdasarkan kajian-kajian ilmiah tadi dengan semua menyampaikan, dan salah satu yang menjadi tujuan pendidikan nasional kan terciptanya profil pelajar Pancasila itu di visi kita sudah sangat eksplisit ya. Ketika anak-anak nanti melakukan presentasinya sudah sangat-sangat jelas. Sekian kalau saya berikan Pak Edi. Sudah diketok palunya. Kita dapatkan bahwa visinya masih relevan ya. Kita sepakati bahwa visi SMA itu tadi adalah terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berkualitas, kompeten serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Jadi itu untuk diskusi misi kita. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang selanjutnya itu dari paparan yang sudah diberikan ke saya, ada diskusi tentang sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Nah ini mari kita diskusikan. Contohnya misalkan sikap dan perilaku murid misalkan. Di guru dulu ya, guru masuk tepat waktu, nah, contohnya seperti itu. Kemudian pengajarnya menyenangkan, orang tua yang mendampingi anak belajar. Untuk ini kita diskusikan terkait dengan visi yang tadi, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Mungkin dari siapa terlebih dahulu bisa menyampaikan. Buat. Terima kasih. Untuk yang ke-12 izin Ibu PPD dicontohkan bahwa untuk sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Untuk contoh yang harus didiskusikan, guru masuk tepat waktu, kemudian mengajarnya menyenangkan. Yang terakhir, orang tua yang mendampingi anak belajar, kemudian murid disiplin dibaik. Di sekolah kita SMK Negeri 1 Sambiljo, insya Allah sudah melaksanakan. Artinya guru-guru di SMK kita itu untuk masuk kelas sudah tepat waktu ya. Ketika masuk kita itu jam 07.00 itu semua Bapak Ibu guru sudah menuju ke kelasnya masing-masing dengan semangat 45. Kemudian yang kedua, mengajarnya menyenangkan. Bukan hanya beberapa, tapi hampir semua Bapak Ibu guru insya Allah mengajar kepada siswa di SMK Negeri 1 Sambiljo itu menyenangkan.
Jadi mengajar guru di sini bukan apa ya, murid menganggap guru itu bukan seperti monster yang menakutkan, tapi kebalikannya, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi motivator yang handal di kelas, bisa juga seperti Pak Dalam gitu ya. Jadi insya Allah dan saya sendiri pun kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia kelas 10 dan kelas 12. Kebetulan jurusan yang saya ajar adalah DKV. Kalau kelas 12 multimedia. Jadi anak-anak DKV dan multimedia itu waktu itu saya sudah beberapa tahun. Ketika salah satu guru mengajarnya menyenangkan itu kan ketika guru itu tidak hanya mengajar dengan metode ceramah saja. Jadi yang saya terapkan itu mengajar di kelas itu ketika saya dapat ilmu baru, misalnya menggunakan aplikasi baru, baik itu dari Diklat maupun dari workshop, itu kemudian ketika saya aplikasikan atau saya terapkan di kelas, anak-anak sangat enjoy dan sangat antusias. Contoh konkretnya, ketika kemarin saya habis Diklat modul, kebetulan mentor saya itu Bapak Komarianto dan Ibu Dwi yang kebetulan dosen juga, beliau seorang dokter, itu mengenalkan kepada saya aplikasi yang namanya ClassPoint. Ya, menggunakan ClassPoint. Jadi ketika mengajar itu ClassPoint ini sudah bisa dikonekkan dengan PowerPoint yang sudah kita siapkan ketika mengajar, dan anak-anak sangat antusias sekali karena di sana nanti anak-anak bisa seperti main game, tapi gamenya itu bukan game-game yang tidak ada hubungannya dengan mapel, tapi jelas ada hubungannya atau dikaitkan dengan mapel dan materi yang saya ajar waktu itu. Itu salah satu contoh. Seolah SMA 1 sampai 7 gurunya ketika mengajar sangat menyenangkan dan anak-anak sangat happy and enjoy every time. Kemudian orang tua yang mendampingi anak belajar di sekolah kami SMA 1 sampai 7 juga sudah, kalau sekolah yang sekolah Islam itu kan melibatkan orang tua dalam setiap sama, seperti Sambil juga wali kelas maupun siswa dan orang tua itu kalau diberatkan itu connect gitu. Jadi terhubung antara komunikasi antara orang tua kemudian siswa maupun bapak ibu wali kelasnya terutama. Kemudian murid disiplin dan sopan terhadap guru. Saya yakin bahwa murid-murid atau siswa SMA 1 sampai 3 itu mulai disiplin. Terbukti bahwa program di sekolah kita adalah ada program yang namanya ketarunaan, dan itu kita lakukan mulai tahun kemarin, dan tahun kemarin itu hanya sekitar beberapa bulan. Untuk tahun ini kita merencanakan 1 tahun. Jadi ketarunaan itu nanti akan dilaksanakan selama 1 tahun khusus untuk kelas 10. Kemudian sopan terhadap guru, ya sudah sopan dan sudah santun terhadap semua bapak ibu guru dan warga sekolah. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, luar biasa. Happy everywhere, every time. Ujian apa? Every day. Luar biasa dari Ibu. Dapat saya simpulkan, jadi dari Ibu ini tadi sudah mencakup paling tidak ada guru itu mengajar dengan berbagai macam metode. Mungkin juga masih ada yang klasik, ada yang menggabungkan dengan teknologi. Jadi yang kedua ada guru mengembangkan diri dan orang lain, tadi dari Ibu ada mengikuti iklan, dan sendiri juga berusaha untuk mengembangkan diri. Mungkin kalau saya kemarin mengikuti kembali itu dari bagian ikhtiar saya. Alhamdulillah, yang lainnya ada guru melek teknologi, mulai ribut.
paling tidak ada kemauan untuk belajar seperti itu dari Unggul nanti. Jadi misalkan seperti saya, katakanlah orang TKL walaupun basic teknologi belum begitu bagus di multimedia pembelajaran interaktif, tapi saya berusaha untuk belajar. Dan dari segi murid tadi disampaikan Unggul disiplin dan juga berkarakter. Unggul sekali disiplin. Oke, terima kasih saran dari Unggul. Mungkin ada yang mau menambahi, Bapak Imam, Bapak Imam. Ini maksud saya sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua itu sebagai proses evaluasi diri untuk menuju tercapainya visi yang kita tetapkan. Pertama, karena saya guru, kan dari sisi guru. Jadi kepala sekolah itu evaluasi. Ya. Nah, pertama guru, kebetulan saat ini gaulnya itu kurikulum merdeka ya IUP sesuai dengan visi kita beriman dan bertakwa. Bagian dari ketakwaan itu kalau yang saya rasakan dan mungkin sering Anda dengar, kalau saya dan Pak Sewa itu sering tidak memberikan teladan yang baik yang besok, tapi kita akan setelah kita berdiskusi ini nanti kita coba besok biar kita tidak ya nanti kita akan pakai pensi Pak. Kalau dari sisi murid sebetulnya kurikulum merdeka itu based on project, jadi belajar Anda kutip itu sepertinya tidak harus, kalau saya belajar itu tidak harus karena kita based on project. Yang belajar yang didampingi orang tua maksudnya. Kalau belajar secara umum ya belajar, tapi kan tidak seperti yang kita gambarkan zaman dulu, ada buku dengan lampu belajar dari orang tua dan seperti itu. Ya, kalau anak SMK ya karena based on project ya, orang tua itu hanya memantau atau Orang tua ini hindari ya bukan ya orang tua yang baik. Begitu. Kalau dari sisi kepala sekolah ya, kepala sekolah itu ya tawanan bagi guru dan juga terbukti kan Pak Afif berseragam baik, saya juga berseragam baik. Tadi saya pakai kaos satu dan berarti itu salah satu bentuk penerapan biar Pak Niko nanti kalau pandangan dimarahi lagi. Ya, terima kasih. Jadi ini untuk kesimpulan dari Pak Imam tadi, ada guru memberikan teladan kebaikan. Tadi ada istilah selesai juga, istilah keren. Kemudian Bapak Kepala Sekolah sebagai suri tauladan panutan di nasional. Ya, terima kasih untuk diskusi kita kali ini yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Tapi saya oke, jadi begini, betul ada Bu Linda sama Bu Linda. Jadi memang kenapa ya? Kurikulum Rahim Kurikulum Nasional Antroniati setiap kami itu adalah seorang pemimpin, dan seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Memang berat betul yang disampaikan oleh Pak Imam. Saya masuk itu waktu itu saya urakawan dan ini budaya yang sekolah serius gitu ya. Jadi budaya ada padahal sama-sama orang Madinah. Saya tahu karakter orang Gerakan itu seperti apa. Ternyata ya betul. Ya katanya orang paling angel sedunia sambil kecil Pak Imam katanya ini. Ya tapi tidak tahu sekarang jadi ya Pak. Kemudian memang beban yang tidak ringan itu saya mencoba dengan kebiasaan yang ada pada diri saya hanya ingin belajar bisa menjadi teladan yang saya lakukan. Sekarang kalau dengan kesini hari Kamis, mungkin hanya ada di SMK Sambirejo, SMK Teknik, belum Dodowo, Jari gitu ya. Itu hanya ada di sini. Jadi itu saya tidak pernah menginstruksikan atau yang tidak pakai saya panggil,
hanya saya memakai dari belakang sampai slot sejarit, kemudian Gumul itu hanya membuat checklist yang hari ini tidak komplit siapa disampaikan ke saya. Itu ternyata waktu berjalan semuanya pakai sekarang. Jadi jarang sekali itu yang sederhana. Jarang sekali di STM kok guru tadi pada dulu nganggu jahit dari Kamis itu ternyata hal seperti itu teman-teman juga betul-betul bisa. Bapak Ibu boleh cek kalau saya diklat ya pasti saya buat laporan diklat gitu ya, kemudian saya upload di Kinerja ya. Jangan sampai seperti kalau saya nilai ada yang menilai tim kerja mewakili saya diklat diri gitu, jadi laporannya linknya kosong gitu ya. Jangan sampai ya. Boleh di publikasinya Bapak Ibu sudah boleh cek belakang ada yang ditayangkan di SMP Magelang masih menjadi tulisan populer terkait dengan perpaduan sistem penjaminan mutu itu. Saya mencoba memberikan sebuah yang bisa dicontoh begitu. Itu ternyata ekses atau dampaknya sangat luar biasa. Kemudian ketika saya masuk di sini juga PAK kita masih banyak permasalahan. Kebetulan saya tidak menilai PAK kita provinsi. Apa yang ada pada diri saya coba untuk bersama-sama membenahi. Ternyata banyak persoalan juga bisa terurai. Jadi betul tadi kenapa Pak Imam menyampaikan keteladanan menjadi saya harus berbicara di tengah saya tentunya keterbatasan yang sangat banyak. Mungkin saya belum bisa menjadi teladan, tetapi insya Allah saya selalu berikhtiar untuk sesuatu itu menjadi yang melakukan pertama kalau kebaikan. Kalau untuk masalah rezeki saya terakhir tidak apa-apa, tapi kalau masalah kebaikan pimpinan harus yang pertama. Termasuk seragam atribut kalau hari Senin dan sebagainya ya upacara semuanya pakai mood dan sebagainya. Dulu tidak kerso atau tidak punya gitu. Jadi itu yang karena kita akan saya pernah menyampaikan ke anak-anak ya, jadi anak-anak boleh mengkritisi ibu bapak guru yang standar pakaiannya tidak standar. Artinya kalau harus pakai nama, logo Polri, kemudian emblem papan nama itu ya pakaian standar. Kalau seorang guru masuk ke kelas tidak pakai standar, berarti ya guru itu sedang tidak bisa sebagai teladan terkait dengan pakaian. Pak Seno itu pernah saya bawakan korpinya karena itu terus tempat saya atau dia Pak Seno tadi hilang lagi. Ya inilah luar biasa mendidik Winda. Jadi seperti ini ya, kondisinya. Tapi Pak Seno luar biasa ya di tengah kesibukan ketua guru sebagai program besar KPK masih mau ikut guru bekerja. Itu kita Eko ya, terima kasih sekali diskusi hari ini. Terima kasih Pak Alfred sudah menyampaikan. Kemudian ini sudah hampir jam 11. Mungkin ada satu lagi yaitu tentang prakarsa perubahan ya mungkin. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan Pak Seno atau Pak Henry tentang prakarsa perubahan. Kalau dari diri saya sendiri kemarin setelah perumusan dari prakarsa perubahan melalui metode atap kemarin dan metode kerja saya sendiri menyimpulkan untuk saya sendiri untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran interaktif. Kebetulan kemarin saya itu kan untuk pembatin, jadi membuat teknologi pembelajaran interaktif. Saya mau belajar sama Pak Imam sama Pak Henry, jadi yang lebih ahlinya, bahasanya Pak Dul, ahlinya ahli, korupaf bekor ya. Mungkin dari Pak Seno atau Pak Henry bisa menyampaikan terkait prakarsa perubahan ini supaya kita saling berkolaborasi dulu. Kita yang di bayarannya kan paling banget. Baik, terima kasih terkait prakarsa perubahan yang kemarin saya buat sederhana saja, yaitu mewujudkan pembelajaran yang menarik serta menyerahkan kepedulian kompetensi kemandirian dan kemandirian peserta didik. Dan artinya adalah untuk siswa SMP 1 sampai 7 itu merasakan bahwa semua itu
Jadi mereka datang ke sekolah itu tidak hanya sebagai formalitas, tapi memang untuk belajar dan ini menggali potensi mereka sendiri. Jadi sudah belajar yang menarik dan menyenangkan itu sebagai bentuk dari prakarya perubahan yang mungkin nanti bisa menjadi tolak ukur untuk visi kita juga. Jadi bahwa anak tersebut nanti selama belajar 3 tahun itu juga menghasilkan kompetensi yang sesuai dengan tujuan awal. Jadi itu prakarya perubahan yang kemarin saya buat, yaitu pola adalah pembelajar yang menerapkan menyenangkan untuk peserta didik. Itu Pak Sudah ada nanti soal jam berapa? Yang mau dulu ya. Monggo. Itu prakarya perubahan. Ini di mana? Sudah cukup atau kita? Jadi itu prakarya perubahan dari sendiri terkait dengan media dan menyenangkan. Dari Pak Hendri tadi juga ada kata menyenangkan. Yang sambil itu kata kumpul every day is every time is happy. Saya juga merasa happy di sini, walaupun badannya masih terus. Saya senang. Dan siapa? Dengan yang bermain di situ Pak. Berarti akan yang beli. Itu untuk diskusi kita kali ini. Ya alhamdulillah banyak sekali ilmu manfaat yang kita peroleh. Semoga apa yang kita diskusikan ini bukan hanya kosong belaka, tapi lebih ke kepentingan visi kita ke depan. Semoga bisa membuat guru dan tenaga pendidik di sini lebih maju, lebih berkembang. Kemudian dari peserta didik juga semakin senang, semakin berprestasi. Tadi ada humanis, berprestasi dan berkarakter, punya karakter profil pelajar Pancasila. Itu alhamdulillah kita lalui sudah hampir 1,5 jam, mungkin dari jam 8 sampai jam 11, luar biasa tanpa henti. Jadi mungkin Linda, terima kasih. Inilah kami setiap kegiatan diskusi. Mohon maaf tidak panggung tapi buyut ya seperti ini. Mungkin saya sendiri sebenarnya yang sepanggung akan saya sahabat terus sepanggung. Kemudian yang terakhir ini yang mungkin ada refleksi dan umpan balik dari peserta, mungkin dari Pak Imam atau Pak Ayu atau mungkin memberikan sepatah untuk refleksi dan umpan balik di sini. Saya teman-teman yang ada di sini, alhamdulillah dari apa yang tujuan pertemuan hari ini dapat tercapai ya teman-teman. Jadi untuk visi-misi kita masih relevan dan masih bisa digunakan untuk sampai nanti tahun 2025. Untuk yang lain-lain sudah cukup dari saya dan dari yang tidak lama. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu Fiska sudah mewakili, satu saja mungkin sudah mewakili dari Bapak Ibu guru yang lain serta diskusi kali ini. Kemudian yang terakhir mungkin ada penguatan dari ajar praktek waktu dan tempat kami masing. Jadi terima kasih Pak Eko. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya
perubahan sekolah. Diskusi hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bapak Ibu semuanya aktif, luar biasa. Ini kalau saya bandingkan dengan SD mungkin cukup jauh bedanya. Kalau di SD biasanya yang aktif ya 50%, kalau di sini 100% insya Allah aktif gurunya di SMK, luar biasa. Tadi Pak Eko mengawali kegiatan dengan memberikan video yang memantik rasa ingin tahu kita, pemahaman kita bersama tentang apa itu visi sekolah. Kemudian tadi Bapak Ibu juga sudah mengisi kalimat penumpang dan disimpulkan oleh Pak Sirno bahwa sebenarnya hasil isian kalimat penumpang tadi hampir sama. Yang intinya adalah beriman dan bertakwa, kompeten, unggul, berprestasi, mandiri, dan menguasai teknologi. Itu kemudian tadi juga sudah disepakati bersama bahwa menurut Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu guru dan juga Bapak kepala sekolah bahwa visi tersebut masih relevan sampai saat ini karena memang visi tersebut sudah yang up to date, yang sudah sesuai dengan metodika belajar. Karena kemarin juga dari calon guru bergerak angkatan 7 Ibu Ayu yang sudah melaksanakan diskusi. Mungkin sedikit masukan monologi dari saya, tapi ini juga masih bisa diperdebatkan ya. Tadi kan visinya terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berkualitas, kompeten, serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Di sini mungkin yang sedikit saya soroti adalah berkarakter. Karena kalau karakter itu artinya adalah watak atau sifat-sifat atau kepribadian yang membedakan satu orang dengan orang lain. Kata berkarakter itu berarti kan memiliki watak atau memiliki sifat atau memiliki kepribadian. Nah biasanya kalau kata berkarakter itu diikuti dengan kata sifat yang lain. Misalnya berkarakter mulia, berkarakter mandiri. Itu sepemahaman saya begitu Bapak Ibu. Namun saya yakin ini juga sudah dari hasil diskusi yang matang dari Bapak Ibu semua, sehingga jika tidak setuju dengan saya tidak masalah dari Bapak Ibu. Jadi ini masih bisa diperdebatkan. Hanya itu sedikit catatan dari saya. Kemudian saya ingin menutup apa yang saya sampaikan, saya dan Bu Indah dengan beberapa pantun. Pagi-pagi minum adem sari sambil duduk di pendopo. Pak Eko, Pak Seno dan Pak Heri, Pak Henry, maaf ya, Pak Eko, Pak Seno dan Pak Henry, CGP hebat dari SMK Negeri 1. Siang-siang melihat gajah, mendengar musik sambil berdansa. Diskusi visi-misi sekolah hari ini sungguh luar biasa. Terakhir, niat bertemu pacar di masakan. Pacarnya juga di masakan. Namun sayang salah alamat. Terima kasih dan sekian. Semoga diskusi kita bermanfaat. Bukan Pak PBSD Pak. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas fasilitasi yang diberikan dan kami mohon maaf, saya dan Bu Indah mohon maaf apabila selama mendampingi CGP hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu kata, sikap maupun perbuatan kami. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah sudah royal di sini sampai seperti ini. Harapannya terus sehat tuh ya, besok masih ada jadatan selanjutnya masih banyak. Ini karena saya paling utama Pak. Ini nanti masih sampai 2 hari. Besok ke KTP kalau juga yang lain masih. Itu alhamdulillah sudah kita lalui bersama diskusi pada siang hari ini. Dari saya sebagai
apa ini sebagai pembawa acara. Saya itu yang ditunjuk oleh Pak Seno untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Terima kasih apabila saya dan kawan-kawan dalam menyampaikan diskusi kali ini banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf karena ini kaitannya dengan tiap kami dalam masa pembelajaran. Terima kasih, saya tutup. Mungkin nanti bisa saya kembalikan ke Pak Seno karena tadi yang ke Pak Seno. Saya tutup dari topik pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Kan tujuan utama dalam bicara resiko Pak Eko. Ya ini kan cuma dulu. Terima kasih Pak Eko, Bapak semua rekan-rekan sahabat di Jajan kita atas datangannya yang intinya tidak mungkin bisa kita datang satu karena kita belum selesai. Bosan berarti nanti itu sudah selesai. Sudah selesai pun saya kira nanti masih mau berbagi dengan satu saja sih. Bisa diulang belum? Oh ya, oke. Terima kasih sekali atas partisipasi dari rekan-rekan semuanya. Pak Imam ini ngomong dari jam 12. Kayaknya SMS yang disuruh kalau sampai jam 12 harus makan dulu. Makanya saya selesaikan jam 11:59. Angka untuk EGD. Jadi supaya tidak masih makan itu tadi begitu. Itu karena waktu sudah jam 11:15 untuk persiapan Bapak Ibu untuk yang sholat Jumat. Saya kira teman-teman pada dan hari ini kita coba sekian karena takut berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita jelaskan bermanfaat bagi diri kita pribadi, sekolah dan bangsa dan negara. Berdoa di